Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai buruh pada masa penjajahan Belanda. Berita-berita mengenai pelanggaran HAM yang dialami oleh buruh di Indonesia masih sering terdengar 77 tahun setelah Indonesia merdeka. Lemahnya posisi buruh dan rentannya mereka akan penindasan sebenarnya dapat dilacak hingga zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, jumlah buruh di Hindia Belanda naik dan jumlah perkebunan serta pabrik di Hindia Belanda meningkat. Hal ini membawa keuntungan besar bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda, namun menjadi sumber penderitaan baru bagi masyarakat, terutama para buruh. Apa penyebab naiknya jumlah buruh di Hindia Belanda? Eksistensi buruh pada masa kolonial tidak terlepas dari diberlakukannya sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal ini memberi peluang sebesar-besarnya terhadap investor asing untuk menyewa tanah di Hindia Belanda dan menanamkan modal. Maka hal ini kemudian memicu munculnya pabrik-pabrik baru, dibukanya perkebunan-perkebunan dan sektor industri berkembang pesat dengan dimotori oleh pihak swasta. Menjamurnya pabrik-pabrik dan perkebunan tentu saja menyerap banyak tenaga kerja dari pribumi. Banyak para petani miskin yang kemudian beralih profesi menjadi buruh pabrik atau perkebunan karena mereka tidak mempunyai tanah untuk digarap. Sistem ekonomi liberal ini dilaksanakan pasca dihentikannya kultur stelsel pada tahun 1870. Semenjak dilaksanakannya sistem liberal inilah, Hindia Belanda masuk dalam jaringan perdagangan dunia. Banyak kaum pemilik modal dan investor yang kemudian menanamkan modal dan membuka pabrik atau perkebunan di Hindia Belanda. Bahkan pada masa ini, Hindia Belanda menjadi pengekspor komoditas yang populer di pasaran dunia, seperti nila, gula, dan tembakau. Hal ini terjadi akibat para pemilik modal yang berdatangan ke Hindia Belanda membangun banyak sekali pabrik dan perkebunan yang tersebar di Jawa maupun luar Jawa. Di wilayah Forsten London, Yogyakarta, dan Surakarta, pembukaan perkebunan dilakukan dengan cara menyewa tanah kerajaan atau tanah penduduk. Tanah yang disewa biasanya ialah tanah yang memiliki kesuburan tanah yang baik dan terdapat banyak penduduk yang tinggal di sekitarnya. Para penduduk ini tentu saja diincar untuk dijadikan tenaga kerja kasar atau buruh yang dibayar murah. Selain karena desakan himpitan ekonomi, rayuan, bahkan ancaman dari pemilik perkebunan atau penguasa setempat, membuat penduduk mau saja dijadikan buruh dengan upah rendah. Bagaimana kondisi buruh pada masa penjajahan Belanda? Seiring waktu, kondisi buruh perkebunan dan pabrik pada masa kolonial semakin lama semakin memprihatinkan. Kemiskinan para buruh semakin lama semakin parah akibat lahan pertanian mereka diambil atau disewa dengan harga rendah oleh pemilik modal sehingga para buruh tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Keterlambatan pengembalian sawah yang disewa perkebunan sangat merugikan masyarakat karena mereka kemudian tidak dapat menanam padi sampai 1 tahun lamanya. Pada awalnya terdapat perjanjian ketika perkebunan terlambat mengembalikan tanah sewa, maka akan diganti rugi yang akan dibayarkan pihak perkebunan terhadap petani. Namun kenyataannya, petani tidak pernah menerima ganti rugi bila terjadi keterlambatan. Uang sewa yang rendah juga semakin menambah beban yang harus ditanggung rakyat. Selain itu, beban pajak yang berat dan kerja wajib yang harus dikerjakan penduduk membuat mereka tidak mampu lagi memperbaiki kondisi finansial mereka. Pembagian air yang tidak merata antara petani dan perkebunan mengakibatkan sawah penduduk menderita kekeringan yang kemudian berujung pada gagal panen. Bahkan setelah Perang Dunia II, beras mulai langka dan harganya melonjak tinggi hingga tidak dapat lagi dijangkau oleh masyarakat. Keadaan ini kemudian diperparah karena adanya keterlambatan hujan yang melanda wilayah-wilayah Hindia Belanda seperti Yogyakarta, sehingga lonjakan kemiskinan pun tidak dapat dielakkan.
Selain itu, wabah pes dan malaria juga mengakibatkan semakin terpuruknya kondisi masyarakat. Kondisi buruh di kota-kota Hindia Belanda secara umum memang dapat dikatakan sangat tertindas. Mereka seringkali mendapat perlakuan tidak adil dari pemilik perkebunan atau pabrik. Keadaan ini semakin parah apabila buruh tidak memiliki tanah atau tidak memiliki pekerjaan sampingan. Buruh yang memiliki tanah, walaupun sedikit, masih lebih beruntung karena ia masih dapat mendapatkan penghasilan dari menggarap tanahnya di sela-sela bekerja sebagai buruh. Sementara itu, buruh tak bertanah yang perekonomiannya bergantung sepenuhnya pada pabrik dan perkebunan kolonial tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini terjadi karena upah buruh sangat rendah. Bahkan di beberapa wilayah, buruh sama sekali tidak diupah. Jadi mereka dipaksa untuk melakukan kerja wajib bagi perkebunan atau pabrik-pabrik kolonial. Mengapa muncul aksi mogok di berbagai kota-kota besar di Hindia Belanda? Pada tahun 1921, di mana terjadi depresi ekonomi hebat yang disebut sebagai zaman Malaysia, Hindia Belanda terkena imbas yang cukup besar. Inflasi melonjak tak terkendali, sementara upah para buruh pabrik dan perkebunan tidak kunjung naik dan bahkan turun. Parahnya lagi, rasionalisasi perusahaan terjadi di mana-mana, memicu melonjaknya angka pengangguran dan kondisi buruh semakin miskin dan memprihatinkan. Hal ini membuat Semaun mengkoordinasi buruh-buruh SI Semarang untuk melakukan pemogokan. Keberhasilan aksi pemogokan ini kemudian diikuti oleh aksi-aksi serupa di berbagai kota besar di Hindia Belanda, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Aksi-aksi ini disambut dengan reaksi netral pemerintah kolonial, namun lama-kelamaan pemerintah mulai bertindak represif terhadap aksi-aksi buruh yang menuntut kenaikan upah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketertindasan buruh telah terjadi bahkan sejak Indonesia masih dalam cengkeraman penjajah Belanda. Bahkan hingga sekarang masih sering terdengar berita mengenai pelanggaran HAM yang dialami oleh buruh. Demikian penjelasan mengenai buruh pada masa penjajahan Belanda. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.